Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, Cik. Ketemu lagi kita pada pertemuan yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang akan masuk perguruan tinggi, baik tahun ini, tahun depan, atau tahun-tahun yang akan datang. Teman-teman, kalau kita ingin kuliah di perguruan tinggi negeri, kita juga harus mengeluarkan dan menyiapkan finansial yang harus dibayarkan ke perguruan tinggi negeri tersebut. Biaya kuliah yang dibayarkan pada peserta didik pada perguruan tinggi itu berdasarkan Permendikbud tahun 2013 nomor 55 yang dikenal dengan sistem OKT yang dimulai pada tahun 2013 itu menentukan berapa biaya yang harus kita keluarkan berdasarkan kemampuan finansial kita. Jadi kuliah di perguruan tinggi negeri tidak berat kalau kita memang mempersiapkannya dari awal. Jadi ada yang disebut dengan UKT, kemudian ada yang disebut dengan BKT. Apa sih Bu yang disebut dengan UKT? UKT itu adalah uang kuliah tunggal. Sedangkan BKT adalah biaya kuliah tunggal. Nah, kalau UKT dibayar kapan Bu? Kalau UKT dibayar setiap semester, sedangkan BKT hanya dibayarkan sekali pada saat kita masuk kuliah. Nah, biaya-biaya ini memang harus kita persiapkan lebih matang, lebih awal supaya kita tidak mengalami kendala pada saat kita lulus masuk perguruan tinggi baik melalui SNMPTN, SBMPTN ataupun mandiri. Nah, biaya-biaya ini berbeda nggak Bu? Berbeda. Berdasarkan apa? Bukan berdasarkan jalur kita masuk, bukan berdasarkan universitas tempat kita tuju, tapi berdasarkan aturan dari UKT yang kita tentukan. Nah, di UKT itu akan dilihat berapa penghasilan orang tua kita, berapa biaya orang tua kita untuk menanggung pendidikan putra-putrinya, atau berapa kesempatan anak ini memenuhi pembiayaan yang akan dibayarkan pada perguruan tinggi. Kita ambil contoh. Untuk wilayah Indonesia bagian Barat, UKT itu rata-rata dibayarkan dari peringkat 1 sampai 8 itu antara 0 sampai 20 juta. Baik, lebih murah pembiayaan kuliah UKT pada jurusan Soshum dibandingkan Saintek. Saintek itu lebih mahal. Saintek misalnya antara 0 sampai 20 juta. Tapi Soshum biasanya antara 0 sampai 15 juta. Nah, ini tergantung di mana kita mendaftar atau lulus kuliah pada perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri juga memiliki kebijakan khusus dalam menentukan UKT dan BKT. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas perguruan tinggi tertentu. Misalnya kita ambil di Jogja. Di Jogja itu Saintek antara 500.000 sampai 8 juta. Sedangkan di Soshum itu dia 500.000 sampai 6 juta. Nah, apakah semua harus dibayar berdasarkan sama berdasarkan penghasilan orang tua? Iya. Apa syarat dan ketentuan kita bisa menentukan berapa biaya kita masuk dalam golongan 1 kah, golongan 2 kah, golongan 3 kah, golongan 4 kah, atau golongan 8 kah? Ditentukan oleh 1, pajak penghasilan. Kedua, rekening listrik. Itu juga menjadi bahan dasar perbedaan penghasilan. Ketiga, rekening telepon biasanya, pembayaran air biasanya, PAM, seperti itu adalah dasar perguruan tinggi untuk menentukan berapa biaya yang dibayarkan oleh peserta didik yang ingin kuliah di perguruan tinggi tersebut. Biaya-biaya ini dibayarkan secara langsung. Pertanyaannya, apakah ada kesempatan bagi anak yang tidak mampu untuk kuliah di perguruan tinggi negeri? Dia pintar, tapi orang tuanya tidak mampu secara finansial.
maka anak tersebut masuk dalam golongan 1. Dan ada lagi kekhususan bagi peserta didik yang memang lulus di perguruan tinggi negeri melalui jalur tertentu, tapi orang tuanya secara finansial tidak memungkinkan, dia melalui KJP, ya, kartu kartu Indonesia Pintar misalnya, atau kalau dulu tuh disebut dengan beasiswa bidik misi. Nah, ini yang disebut dengan bidik misi. Saat ini sudah tidak ada lagi yang disebut dengan bidik misi. Nah, jadi kita persiapkan diri kita sebaik mungkin, olah diri kita sebaik mungkin, mampukan diri kita untuk mampu menembus perguruan tinggi manapun, jadikan kita mampu menjadi orang yang menang dalam kompetisi memperebutkan kursi di perguruan tinggi. Biaya kuliah, pemerintah sudah memberikan beberapa alternatif untuk memudahkan orang tua, memberikan keringanan supaya anak atau peserta didik bisa kuliah dengan nyaman, dan peserta didik bisa mencapai cita-cita sesuai dengan apa yang dia siapkan. Jangan berharap kita bisa masuk kuliah perguruan tinggi kalau kita tidak mau berjuang, kalau kita tidak mau berusaha, kalau kita tidak mempersiapkan secara finansial. Kuliah tetap memerlukan biaya, tapi biaya bisa kita pastikan berdasarkan kemampuan orang tua kita. Jadi, jangan pernah merasa ragu-ragu untuk kuliah karena kita tidak punya biaya. Salam hebat!